Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin amin ya robbal alamin. Momen ngakak ya saat Nikita Mirzani joget-joget teman-teman. Seakan meledek jaksa penuntut umum dalam persidangan teman-teman. Hal ini terjadi saat hakim ya menegur jaksa penuntut umum yang memberikan pertanyaan yang seakan pertanyaan yang dilontarkan oleh JPU ini melenceng dari berita acara pemeriksaan teman-teman. Mari kita simak momen ngakak tersebut teman-teman. Ini dia videonya. Itu kan itu kesimpulan Anda, kesimpulan saya. Bukan. Ini yang ada itu ditutup dengan uang. Itu kalimat. Ya boleh, ini soal kalimat narasi diksi. Ada. Ini ada. Saya jelaskan. Ini ada. Saya jelaskan sebentar. Ya, coba jelaskan. Dokter Reza, pengen apa nih kita tidak speak up? Bisa aja dok. Nanti jadi mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Itu aja sebenarnya. Soalnya kalau misalkan dia udah speak up terus dok. Jadi intinya ada. Lain dengan kesimpulan. Ini yang saya tidak mau jawab. Coba penuntut umum diulangi. Ada kata-kata apa? Biar nanti ahli memberikan pendapat. Apa makna kata itu sesuai dengan bahasa forensiknya? Bukan kesimpulan. Coba ulangi lagi sekali lagi. Manusia, saya ulangi yang mulia mungkin. Manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Itu aja sebenarnya. Dokter Reza pengen apa? Pengen tidak speak up. Bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini kasih makanan itu istilahnya kan gitu. Karena gitu ya. Makanan tuh apa ya? Soalnya kalau misalkan dia udah speak up terus dok. Gitu. Jadi intinya untuk tidak speak up dikasih makanan. Ini kan itu kesimpulan. Oke. Nah, kalau kali-kali tidak bisa bedakan simpulannya kan kata-kata yang ada. Maksudnya gini. Coba penuntut umum ya. Dibaca terus menerus sampai selesai. Jangan disela dengan kata-kata saudara sendiri. Coba sekali lagi. Soalnya kalau ada speak up ya. Ada giliran saudara sudah kita berikan ya. Tolong dihargai. Nah, itu ya teman-teman ya, momen Nikita Mirzani joget-joget seakan meledek jaksa penuntut umum ya, yang dimana kita ketahui pertanyaannya yang seakan ngawur sampai ditegur oleh Pak Hakim teman-teman. Dan lebih lanjut, ada juga nih kita lihat momen cerdas ya saat kuasa hukum dari Nikita Mirzani, Mbak Sindu memberikan pertanyaan kepada saksi ahli yang mengatakan ada tidaknya dalam kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini unsur pemerasan ataupun paksaan teman-teman. Dan apakah konflik yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini merupakan suatu bentuk kesepakatan teman-teman? Mari kita simak video berikut ini teman-teman. Outstanding dulu penyalahgunaan keadaan itu bisa jadi tidak hanya 3, tapi 4. Yang satu diatur oleh KUHP, satu lagi oleh jurisprudisi. KUHP tadi di belakang sana sudah masuk, kita belum. Selanjutnya mengenai cacat kehendak atau cacat kesepakatan tadi ya yang saudara kami jelaskan. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan tadi kami jelaskan karena faktor paksaan yang disebabkan oleh karena adanya ancaman. Bisa saudara ahli jelaskan? Iya. Saya buka. Pasal 13 ya, pasal ini. Jadi mengenai paksaan tadi itu diatur dalam pasal 323 sampai 327 ya. Di situ dikatakan bahwa paksaan itu menurut doktrin para ahli ini belum lengkap.
redaksinya itu belum lengkap, masih ada kurang. Di sini hanya dikatakan bahwa paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan terhadap orang tersebut, dirinya atau kelayannya terancam dengan suatu kerugian dan dengan perangkainya. Dalam mempertimbangkan hal itu harus diperhitungkan usia, kelamin, dan kedudukan seseorang. Jadi ini ancaman itu juga harus diperhatikan mengenai usianya, mengenai jenis kelaminnya, mengenai kedudukan sosialnya, social status, itu pasal 1324. Menurut doktrin, pasal 1324 itu belum lengkap. Sebenarnya memang kalau data itu tidak ada beberapa kekurangan, karena dia kadang-kadang hanya nyomot dari BW Belanda nyomot dari kode sipil Prancis, gitu. Tidak disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, ini terjadi juga pasal 1324 ini. Menurut doktrin, ya, dikatakan bahwa ini kurang lengkap. Harusnya di sini paksaan itu ada ancaman tadi. Yang diancamkan tadi harus sesuatu yang merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang on reh mate. Kalau yang diancamkan tadi reh mate, itu bukan ancaman. Karena ngapain orang takut diancam, orang saya tidak menanggapi apa-apa. Ya. Jadi pasal 1324 ini menurut doktrin kurang lengkap, karena di situ harus ditambahkan bahwa ancaman tadi harus ancaman terhadap suatu perbuatan yang on reh mate. Kalau perbuatannya reh mate, nanti itu tidak ada ancaman. Ini sangat penting. Karena doktrin itu juga merupakan salah satu sumber hukum, doktrin. Di samping ada undang-undang, traktat, kebiasaan, ya, dan jurisprudensi, doktrin juga. Saya ilustrasikan bahwa ada salah satu pihak di dalam suatu perjanjian mengklaim atau menyatakan bahwa ia telah sepakat mengadakan perjanjian, baik perjanjian secara tertulis ataupun perjanjian secara lisan, karena adanya paksaan berupa ancaman dari pihak lainnya di dalam perjanjian. Nah, pertanyaannya, upaya hukum apa yang paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya telah sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain karena adanya unsur paksaan berupa ancaman? Mohon saudara ahli jelaskan. Ya, kalau di dalam perjanjian itu bisa orang karena masih di bawah umur atau di bawah pengangguran, ada juga karena ada unsur penipuan, terus ada unsur kekhilafan, ya, terus ada paksaan. Kalau itu masalahnya paksaan, itu dia bisa upaya hukum dan remedialnya, dia itu mengajukan gugatan perdata, ya, dan mohon supaya perjanjiannya dibatalkan atas dasar permohonan. Jadi di sini karena adanya permohonan, bukan batal penipu. Kalau batal penipu itu mite. Kalau di sini katanya karena ada permohonan, jadi permiteban. Itu pasalnya 1449 kalau perdata. Di situ kalau ada penipuan, paksaan, kekhilafan, bisa mengajukan permohonan ke pengadilan. Nanti permohonan itu akhirnya akan memutus dengan menyatakan permiteban. Pasalnya 1449. Tapi kalau di bawah umur, ya, atau karena di bawah pengangguran, itu pasalnya 1446 kalau perdata. Jadi upaya hukumnya adalah bukan secara perdata. Karena apa? Ada perjanjian. Sebelumnya ada perjanjian. Kalau ada perjanjian itu yang bukannya itu nanti berarti melakukan pembesaran. Iya, dengan gugatan. Kan kalau salah satu petitumnya kami minta supaya itu dibatalkan. Permiteban
1449 KUH Perdata. Yang berhak membatalkan perdayaan tersebut adalah dengan adanya putusan pengadilan. Iya, hanya hakimlah yang berhak. Ya, Saya lanjutkan ahli. Gugatan perdata atas alasan buat prestasi dan gugatan perdata atas alasan perbuatan melawan hukum atau melawan hak tidak. Silakan dijelaskan. mohon maaf masih agak sedikit panjang kalau pertanyaan itu. Jadi sebenarnya hukum perdata material kita itu sebenarnya tiruan dari budaya Belanda. Belanda sendiri juga niru dari Kode Sipil Prancis. Kode Sipil Prancis sendiri meresepsi hukum Romawi. Jadi kita tuh sampai kita dari hukum Romawi sudah satu cicitnya. Nah, hukum Romawi itu ternyata mengenal antara hak kebenaran dan hak perorangan. Ius in rem atau Zahlrecht dan ius in personam atau personal right. Kenapa dibedakan? Ternyata ini ada kaitannya dengan masalah menggugat. Ya, actions in rem itu gugatan yang didasarkan atas hak kebenaran. Actions in personam itu gugatan yang didasarkan atas hak perorangan. Kalau hak tuntutannya hak kebenaran sudah pasti itu nanti mintanya karena perbuatan melawan hukum. Kalau gugatannya itu mengenai hak perseorangan, ius in persona atau personal right, itu pasti nanti alasannya bukan prestasi. Jadi mau diputar-putar kayak apa itu di pengadilan itu hanya dua itu. Kalau nggak mempermalukan bukan prestasi. Kalau kita urut ternyata itu dari hukum Romawi gitu. Bagaimana pendapat kalian mengenai updatean terbaru di kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya, teman-teman.